Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Alex Mora. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas proyek kami, yaitu analisis sinyal suara menggunakan discrete Fourier transform atau DFT dalam MATLAB. Yang dimana seperti yang kita tahu, saya akan menjelaskan dulu DFT. DFT adalah frekuensi komponen yang berbentuk sinyal asli yang memungkinkan analisis spektral, pemfilteran, dan kompresi data. Seringkali diimplementasikan melalui berbagai efisien. Fungsi utama dari DFT adalah mengubah sinyal diskrit dari domain waktu ke domain frekuensi, yang dimana tujuannya itu menganalisis frekuensi apa yang ada dalam suatu sinyal yang sangat berguna dalam analisis sinyal audio, gambar, dan komunikasi. Kemudian kita masuk ke panduan tugasnya, yang dimana tujuan dari ini kita dapat memahami konsep dasar dari discrete Fourier transform atau DFT, mengolah sinyal suara digital menggunakan MATLAB, dan menganalisis spektrum frekuensi sinyal suara serta menginvestasikan hubungan domain waktu dan domain frekuensi. Di mana di sini ada dasar teori singkat. DFT digunakan untuk mengubah sinyal dari domain menjadi dominan frekuensi, seperti yang saya katakan tadi, yang dimana memiliki persamaan X kali K sama dengan sigma N kurang 1, N sama dengan 0, X kali N kali E pangkat EJ 2Pi per N Kn, dimana Xn merupakan sinyal waktu, kemudian Xk merupakan spektrum frekuensi, N jumlah sampel, dan K indeks frekuensi. Di sini kita diberikan deskripsi tugas, yang dimana kita merekam suara sendiri. Di sini saya sudah membuat rekaman video saya untuk ini. Sini, halo, nama saya Jackson Simamora. Itu sudah saya buat dalam bentuk web. Kemudian kita akan mengolah sinyal suara menggunakan MATLAB, mengaplikasikan DFT, dan menganalisis hasil dalam bentuk grafik dan interpretasi. Seperti yang saya katakan tadi, instruksinya itu dalam bentuk dalam 3-5 detik yang berisi halo, nama saya Jackson Simamora. Kemudian pemrosesannya adalah di sini kita akan mengimport file audio ke MATLAB yang seperti saya sudah import tadi. Kemudian kita akan menampilkan sinyal dalam domain itu, menerapkan DFT menggunakan fungsi FFT, kemudian menampilkan spektrum frekuensi, yaitu frekuensi 500, 1000, 1500, dan 2000 Hz, dan tentukan frekuensi dari dominan dari sinyal. Kemudian kita nanti akan menganalisis bagaimana bentuk sinyal suara pada domain waktu, apa frekuensi dominan yang muncul pada setiap spektrum, apa perbedaan grafik sebelum dan sesudah DFT pada spektrum frekuensi, bagaimana pengaruh panjang sinyal terhadap hasil DFT, dan kemudian kita akan membandingkan sinyal. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Dan mohon maaf sebelumnya karena saya menggunakan MATLAB web, jadi saya untuk hasil dari web tadi yang saya importkan tidak akan terdengar. Memang MATLAB web kadang tidak terbaca atau tidak memiliki fungsi untuk memberikan suaranya, tetapi saya sudah menginputkannya tadi. Langsung saja kita masukkan. Di sini saya menggunakan sebesar 500. Sini kita akan coba untuk 500 terlebih dahulu, kemudian langsung saja kita masukkan web yang tadi. Di sini terlihat dari domain waktu pada detik 0 sampai detik 1 suara saya sangat besar, kemudian akan mengecil
berhasil, dan sampai pada detik keempat sampai detik 5 suara saya sudah habis. Ini merupakan dari domain waktunya. Dan di spektrum frekuensi kita lihat pada di angka 100 dia sangat kecil, tapi pada angka 500 ini dia sampai ke puncaknya. Kemudian pada apa tadi, langsung saja kita ke ininya. Kita membandingkan ke 1000 dan 1500 dan 2000. Langsung saja kita ke 1000. Kita coba ke 1000 ya. Kita langsung runkan. Kita masukkan program buat tadi, kita import. Terlihat ya ada perbedaan tadi pada spektrum frekuensinya di 500 dan 1000, tetapi domain waktunya tetap sama. Frekuensinya berbeda, pada 1000 dia malah mengecil. Kita coba ke, langsung saja kita ke 2000. Kita tes ke 2000 ya. Ini coba kita ke 2000, kita masukkan ke 2000. Kita menekan. Open, kita lihat hasilnya. Kita lihat domain waktunya tidak ada perbedaan, tapi pada spektrum frekuensi di 2000 dia tetap 500 tadi ke puncak, yang seperti kita masuk dari ke spektrum frekuensi 500 dia sampai 2000, tapi pada 2000 ini kita melihat dia sangat rendah. Begitu sebaliknya ini angka 500, yang mana dia nilainya sampai di tidak sampai hampir ke 200, sama seperti yang 2000 dia tidak sampai ke 200. Ini merupakan perbedaan dari spektrum frekuensi yang telah kita masukkan ke dalam program. Kemudian kita akan menjawab soal, yaitu kita akan menganalisis bagaimana bentuk sinyal suara pada domain waktu, yaitu sinyal suara pada dalam domain waktu berbentuk gelombang yang berubah-ubah terhadap waktu dengan karakteristik periodiknya tidak sempurna dan memiliki amplitude yang fluktuatif. Kemudian apa frekuensi yang dominan yang muncul pada setiap spektrum? Frekuensi dominan adalah frekuensi dengan amplitude tertinggi pada hasil spektrum, yaitu DFT. Ya, sinyal yang seperti yang kita masukkan tadi, sinyal yang 500 Hz puncaknya di 500 Hz, sinyal 1000 Hz itu puncaknya 1000, dan beberapa sinyal campurnya tadi. Kemudian apa perbedaan grafik sebelum dan sudah DFT? Sebelum DFT atau domain waktu, sumbu X itu waktu, sumbu Y itu amplitudo dan bentuk gelombangnya kompleks. Kemudian setelah di DFT tadi, ini sumbu X merupakan frekuensi, sumbu Y itu magnitudo, dan bentuknya puncak-puncak dari frekuensi. Yang ini tadi, gelombangnya kompleks, sedangkan dari DFT-nya itu bentuknya itu merupakan puncak-puncak dari frekuensi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana pengaruh panjang sinyal terhadap hasil DFT. Itu sebenarnya panjang sinyal itu dipengaruhi oleh persamaannya. Jadi simpelnya semakin panjang sinyal maka semakin panjang akurat identifikasi frekuensi, namun membutuhkan komputasi yang besar dan tidak cocok untuk analisis real time dengan cepat. Dan pertanyaan terakhir, bandingkan hasil sinyal DFT pada frekuensi 500, 1000, 1900, dan 2000, di mana pada frekuensi 500 puncaknya itu rendah dan gelombangnya renggang. Kemudian pada ke 1000 Hz tadi puncaknya lebih ke kanan, 1500 dia semakin ke kanan, dan pada 2000 Hz dia itu semakin ke kanan tadi.
Begitu sebaliknya 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, maka dia akan semakin terus. Oke, baik, begitu saja penjelasan saya tentang analisis suara menggunakan diskresi Fourier transform. Jika ada salah kata saya mengucapkan dan terima kasih.